Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Mustakima dengan nomor induk mahasiswa 08011182 Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, di mana pada soal nomor 1 ini diperintahkan untuk membuat sebuah program untuk menghitung berapa banyak bilangan prima yang ada di dalam deret Fibonacci dan berapa jumlah dari bilangan-bilangan prima tersebut. Misalkan contoh inputnya itu banyak deret dari Fibonacci itu 5. Nah, berarti kan output Fibonacci itu 1, 1, 2, 3, dan 5. Nah, dari 1, 1, 2, dan 3 dan 5 itu yang merupakan bilangan prima itu 2, 3, dan 5. Nah, jadi banyaknya bilangan prima dari deret Fibonacci tersebut ada 3, dan jumlah bilangan primanya 2 ditambah 3 ditambah 5 itu adalah 10. Jadi, pada program ini akan menampilkan deret bilangan Fibonacci, bilangan prima, banyak bilangan prima, dan jumlah bilangan prima. Untuk menampilkan deret bilangan Fibonacci, dilakukan dengan menjumlahkan dua angka sebelumnya, berarti nilai deret yang ditentukan dikurang dengan 1, lalu dijumlahkan dengan nilai deret dikurang 2, dengan menggunakan perulangan for dan pernyataan kondisi if-else. Sedangkan untuk menentukan bilangan prima, dilakukan dengan melakukan pengecekan dengan bilangan tersebut hanya mempunyai dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri, dengan menggunakan tipe data boolean dan pernyataan kondisi if-else. Nah, untuk menampilkan banyaknya bilangan prima dilakukan dengan perulangan, di mana ketika kita melakukan pengecekan bilangan prima itu dengan inisialisasi nilai awal banyak bilangan prima itu 0 dan akan bertambah secara satu persatu ketika kondisinya memenuhi. Dan untuk menampilkan jumlah bilangan prima dilakukan dengan mendeklarasikan nilai jumlah dengan 0 dan ditambah secara bertahap terhadap bilangan prima yang memenuhi. Untuk pseudocode-nya, di sini menggunakan inMain dan fungsi panggilan, yaitu di inMain-nya ada inisialisasi variabel n, ij, variabel num dengan inisialisasi nilai awal itu 0, variabel sum dengan inisialisasi nilai awal itu 0 dengan tipe data integer, kemudian ada variabel s dengan tipe data boolean, kemudian di sini akan ada inputan n untuk deretnya, ada variabel x dengan indeks n dan variabel p dengan indeks n dengan tipe data integer, kemudian untuk mencetak deret Fibonacci-nya menggunakan perulangan I sama dengan 1 to n, di mana di dalam perulangan ini ada kondisi if-else, yang mana jika kondisi dari I itu sama dengan 1 atau I itu sama dengan 2, maka akan dicetak X-nya itu sama dengan 1. Namun jika kondisi ini tidak memenuhi, maka XI-nya itu sama dengan XI-1 ditambah XI-2 dan akan dicetak bilangan Fibonacci. Begitupun seterusnya berlanjut ke I++ dan akan kembali ke pernyataan perulangan. Nah, untuk mencetak bilangan prima di sini menggunakan pernyataan perulangan yang mana di dalamnya itu terdapat kondisi if-else, dan di dalam kondisi else itu ada pernyataan for, dan di dalam for itu ada lagi kondisi if-else. Nah, yang pertama, inisialisasi variabel s dengan tipe dengan true, kemudian pernyataan kondisi if jika x I itu 1, maka S-nya itu akan dicetak dengan false. Namun jika tidak memenuhi, maka akan ke perulangan, yaitu J sama dengan 2 to XI per 2. Dimana di dalamnya ada kondisi dimana if jika XI itu mod J itu 0, maka S itu false dan akan ke J++. Kemudian jika kondisi S itu true, maka di sini akan mencetak bilangan prima dan akan berlanjut ke proses num++ dan sum plus minus xi. Kemudian di sini akan dicetak banyaknya bilangan prima dan jumlahnya bilangan prima. Untuk flowchart-nya, start di sini inputannya n, kemudian for untuk perulangan Fibonacci-nya. Kemudian jika for dari Fibonacci ini sudah tidak memenuhi, maka akan dilanjutkan dengan perulangan untuk bilangan primanya. Namun jika sudah selesai, maka akan dicetak banyak bilangan prima dan jumlah dari bilangan prima. Untuk programnya, di sini menggunakan file header include iostream, kemudian using namespace std, menggunakan fungsi utama inMain. Nah, di sini di dalam inMain ini ada inisialisasi nilai awal num dan sum dengan 0, kemudian ada variabel nij dengan tipe data integer, ada variabel s dengan tipe data bool. Kemudian kita akan diberitakan untuk
memasukkan banyaknya deret, yang dimana di sini akan memanggil variabel n. Kemudian ada menggunakan array di sini variabel x memesan tempat sebanyak n dan p itu memesan tempat sebanyak n. Kemudian untuk mencetak Fibonacci-nya menggunakan perulangan dan akan dilanjutkan ke kondisi if else. Untuk mencetak primanya, di sini ada perulangan, kemudian if else, dan di dalam else itu ada perulangan dan if. Kemudian jika kondisi dari ini sudah tidak memenuhi, maka akan dicetak banyaknya bilangan prima dan jumlah bilangan prima. Di sini kita akan coba run. Misalnya kita memasukkan banyak deretnya itu 5. Nah, bilangan Fibonacci yang deretnya berjumlah 5 itu ada 1, 1, 2, 3, dan 5. Kemudian dari deret Fibonacci ini yang merupakan bilangan prima yaitu 2, 3, dan 5. Jadi banyaknya bilangan prima dari deret Fibonacci ini ada 3 dan jumlahnya itu ada 5. Kita akan coba run untuk jumlah deret yang lain. Misalnya kita masukin banyak deretnya itu 8. Nah, bilangan Fibonacci yang deretnya 8 itu 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan 21. Jadi yang merupakan bilangan prima dari Fibonacci ini 2, 3, 5, dan 13. Nah, jumlah dari 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 13 itu adalah 23. Banyaknya bilangan prima itu ada 4. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you.